dalam kitab Hasya Ibnu Hamdun diceritakan ada seorang wali namanya Imam Ibnul Arabi. Sinten? Imam Ibnul Arabi. Sampean kudu ngerti Imam Ibnul Arabi iki duduk seorang sing gemen-gemen sing biasa-biasa ngoten mboten. Tapi beliau itu sosok wali yang sangat agung sekali. Ya ulama, ya wali. Saking hebatnya Imam Ibnul Arabi, pada waktu itu beliau melakukan yang namanya perjalanan melalui jalur laut. Kemudian di tengah-tengah perjalanan beliau, tatkala itu beliau menaiki sebuah perahu besar, tiba-tiba yang namanya laut ini mengeluarkan ombaknya yang begitu besar. Secorong wis montang-manting, Pak. Di tengah montang-manting iku mang sing jeneng Imam Ibnul Arabi ya, iki ancen wali gede, Pak. Beliau berkata kepada laut yang pada waktu itu terombang-ambing oleh ombaknya yang begitu besar. Imam Ibnul Arabi berkata, "Ya bahar, uskun ya bahar, alaika bahrani bahrun minal wilayah wa bahrun minal ilmi." Jare Imam Ibnul Arabi ancen wali ya wali ya ulama, ngomong nang laut e. Laut, meneng kok niku ojo kakean obah ae. Iki kelasé wali gede tenanan, Pak. Nang dukurmu iki, beliau menghendaki maksudnya adalah beliau sendiri. Nang dukurmu iki ono dua laut, tegese aku. Aku ini merupakan dua laut, katanya Imam Ibnul Arabi. Aku ini merupakan dua laut. Bahrun minal ilmi wa bahrun minal wilayah. Aku adalah lautan ilmu, juga lautannya wali. Sawangar jenenge Imam Ibnul Arabi. Diomongi koyok ngoten niku sing jenenge laut yang asalnya ombaknya begitu besar mengombang-ambingkan perahu beliau. Akhirnya teng mriki dingendikaken fasakana al-bahru. Sing jenenge laut iku langsung dadi meneng. Langsung anteng diseneni Imam Ibnul Arabi. Lewat dhewe sing ngono sida kepoyo dhisik, Pak. Kalau Imam Ibnul Arabi dengan gagahnya beliau berkata seperti itu, uskun ya bahar, meneng aku aja akan obah. Karena di atasmu itu ada dua laut, yakni lautan ilmu dan juga lautan wilayah. Dilanjutkan teng mriki ceritanya. Akhirnya fahaja al-bahru, teng mriki akhirnya dilanjutkan. Tiba-tiba setelah lautnya itu tadi menjadi tenang, tiba-tiba keluar satu ikan. Bahasanya teng mriki fa akhrajat dabbatun ra'saha minal bahri. Muncul satu ikan yang kemudian berkata, satu hewan yang kemudian berkata, faqalat lahu, kemudian bertanya kepada Imam Ibnul Arabi yang mendeklarasikan dirinya sebagai bahrun minal ilmi wa bahrun minal wilayah. Seraya berkata, ma taqulu fi imra'atin musiha zawjuha ata'tadu iddatal wafati awit talaqi. Mriki akhirnya Imam Ibnul Arabi itu ada satu hewan yang muncul dari laut kemudian bertanya kepada Imam Ibnul Arabi. Wahai Imam Ibnul Arabi, cara bahasa kasarannya ngomong, kalau jenengan sudah berani mendeklarasikan diri bahwa engkau adalah lautan ilmu dan juga lautan wali, lautan kewalian, saya ingin bertanya kepada engkau. Kalau ada seorang manusia, dia sudah memiliki istri, kemudian manusia tersebut itu dikutuk. Napa dikutuk? Artinya dirubah, karena sebuah kutukan akhirnya berubah menjadi wujudnya itu menjadi berubah. Apakah dia itu dihukumi iddah dari istrinya? Istrinya itu apakah dihukumi iddah seperti halnya iddahnya orang yang ditinggal mati? Ataukah dia itu istrinya melaksanakan iddah seperti halnya iddahnya orang yang tertalak? Artinya kan orang itu kalau sudah, ini pembahasannya masuk ke ranah fikih. Kita kok nang Gus Wais yang buah-buahan ngerti apa ora. Tapi kalau ceritanya ini masyhur. Akhirnya apa? Imam Ibnul Arabi tidak tahu jawabannya. Kalau ada orang manusia, dia itu dikutuk akhirnya berubah wujud, itu akhirnya nggak tahu Imam Ibnul Arabi jawabannya apakah istrinya itu iddah seperti halnya iddah wafah ataukah iddah talak. Akhirnya yang menjawab adalah si ikannya atau hewannya itu tadi. Ikannya menjawab kalau seorang laki-laki itu dikutuk dengan berubah wujud menjadi perkara-perkara yang tidak memiliki nyawa, maka kalau seperti itu istrinya melaksanakan iddah seperti halnya orang wafat, orang mati. Katakan laki-lakinya itu dikutuk akhirnya berubah menjadi batu, maka kalau seperti itu dia menjadi iddah wafat, iddah mati. Kalau dia itu dikutuk menjadi hewan atau perkara-perkara yang memiliki nyawa, maka dia itu seperti halnya iddatut tolak. Akhirnya mendengar jawabannya hewan yang bertanya, Imam Ibnul Arabi juga nggak tahu, akhirnya dijawab sendiri oleh hewan tersebut. Akhirnya Imam Ibnul Arabi langsung seolah-olah tertampar oleh perkataannya sendiri yang telah mendeklarasikan diri bahwa bahrun minal ilmi wa bahrun minal wilayah.